Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Ibad untuk memulai doanya. Siapa kata mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Ya, selamat pagi ya nak. Ya, jadi sebelum ibu mulai, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ibad, Hadir. Liza, Vanessa, Hadir. Khalid, Hadir. Erlin, Hadir. Rizky, Hadir. Fikro. Iya. Yang nggak berangkat siapa? Terus, iya, terus. Ada lagi. Oh, Mas Prima. Ya, jadi kemarin kan kita sudah mempelajari apa saja? Ayo, kemarin kita sudah mempelajari apa saja? Masih ingat nggak? Betapa bermacam-macam sunnah. Terus kemudian sudah mempelajari tentang sumber hukum Islam. Seperti itu. Nah, sekarang ibu akan mengajarkan kepada kalian mengenai Perilaku. apa? Membiasakan perilaku terpuji. Nah, ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai membiasakan perilaku terpuji. Apa saja sih yang akan ibu jelaskan di sini inti-intinya. Nah, nanti ibu akan mengajarkan kepada kalian satu persatu ya. Sekarang ibu akan membahas mengenai adab bertamu atau akhlak bertamu dan menerima tamu. Nah, kemudian yang kedua ada berpakaian. Sekarang langsung aja ya. Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai akhlak bertamu dan menerima tamu. Jadi bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim, ya. Jadi bertamu tentu ada tujuannya. Nah, tujuannya kan bisa menjenguk orang sakit, kemudian main bisa jadi ya, terus bisa jadi ngobrol-ngobrol biasa kan juga bisa. Nah, kalau tujuan utama dari bertamu adalah apa? Menyambung silaturahim atau persaudaraan. Iya, seperti itu. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai etika bertamu. Apa saja sih etika bertamu itu? Yang pertama, meminta apa? Yang pertama, meminta izin. Ya. Di etika bertamu yang pertama meminta izin. Jadi, ketika mau masuk itu kita harus meminta izin terlebih dahulu, dan meminta izin masuk itu maksimal sebanyak 3 kali. Ya, jadi kalau sudah lebih 3 kali, ya, misalkan nih kita tok nggak ada respon dari dalam, kemudian kita tok lagi nih, kan 2 kali berarti tok kemudian di dalam juga nggak ada respon, yang ketiga lagi, terus di dalam juga nggak ada respon, berarti kita tidak boleh masuk. Mungkin yang punya rumah sedang berhalangan untuk menerima tamu atau gimana, jadi alangkah baiknya kita menunda untuk berkunjung ke rumah teman, seperti itu. Kemudian yang kedua, berpakaian yang rapi, ya. Etika yang kedua yaitu berpakaian rapi. Nah, ketika kita berkunjung ke rumah teman atau saudara, kita itu harus berpakaian rapi. Jadi ketika kita main itu tidak boleh berpakaian yang tidak sopan. Misalkan kita habis dari sawah, habis mencangkul, itu kan berarti pakaiannya kurang pantas untuk berkunjung. Ya, sobat-sobat kan kurang pantas ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada jangan mengintip ke dalam rumah.
seperti yang tadi Ibu jelaskan, jangan mengintip ya. Nah, jangan mengintip. Lalu kata ngomongin. Ya, jadi nggak boleh ya kalau seperti itu. Nah, tadi kan misalkan kita mengetuk sampai 3 kali, yang di dalam itu nggak respon. Nah, kita tidak boleh mengintip di jendela. Oh iya, nggak boleh ya. Jadi kalau tadi misalkan kita mengetuk sampai 3 kali, kemudian di dalam tidak merespon, itu kita tidak boleh mengintip ya. Kemudian yang keempat adalah apabila tuan rumah belum mengizinkan untuk duduk, berarti kita tidak boleh duduk terlebih dahulu. Iya, seperti itu. Jadi biar kalian lebih paham, kita praktekkan ya. Ya, silakan untuk Mas Ibar dan Mbak Vanessa untuk mempraktekannya. Silakan maju. Ya, maju ya. Ini menjadi tamunya. Ini yang menjadi tuan rumah. Silakan. Cara bertamu yang baik diperhatikan ya. Masa jodoh betul? Ini ya. Salam dulu. Waalaikumsalam. Terus? Silakan masuk. Silakan masuk. Ya. Terus kalau udah silakan masuk, nggak boleh langsung duduk. Jadi Mbak Vanessa harus ngomong silakan duduk kayak gitu dulu ya. Coba dipraktekkan. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Baru duduk Mas, ya kayak gitu. Jadi ada bertamu itu harus seperti itu ya. Ya udah boleh duduk. Seperti itu. Jadi harus sopan. Iya, seperti itu. Untuk bab ada bertamu sudah paham atau mau ada yang ditanyakan? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, sekarang Ibu ganti materi ya mengenai adab berpakaian. Perilaku terpuji yang kedua itu adab berpakaian. Rasulullah SAW itu bersabda kepada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek. Jadi Rasulullah ketika melihat sahabatnya menggunakan pakaian jelek, Rasulullah itu berkata, apabila Allah mengizinkan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmatmu dan kemurahannya itu kepada dirimu. Jadi misalkan kita mempunyai Mas Iba diperhatikan ya. Jadi ketika kita memiliki harta yang lebih, Mas Nizar perhatikan ya. Jadi ketika kita memiliki harta yang lebih, itu alangkah baiknya kita memperindah diri kita. Jadi apa ya? Ketika kita mempunyai harta yang lebih atau harta yang cukup, alangkah baiknya kita menggunakan pakaian juga harus baik, rapi, sopan seperti itu ya. Nah, jadi pakaian itu harus menutup aurat ya. Nah, pakaian yang menutup aurat itu yang seperti apa sih? Iya, terus apa? Iya, terus iya. Jadi pakaian yang sopan itu yang sopan. Ya, yang sopan, kemudian longgar. Longgar itu berarti tidak ketat, ya. Kalau di sini nggak boleh, kalau sobek-sobek berarti kurang sopan. Tidak seperti itu ya. Nah, kemudian pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan Allah melaknat atau mengutuk kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Nah, jadi diriwayatkan dari hadis Bukhari ini bahwa Allah itu melarang laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian perempuan seperti itu. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan kepada kalian mengenai batas-batas aurat laki-laki dan perempuan. Kalau batas aurat laki-laki ini, Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah itu berpendapat bahwa laki-laki wajib menutup badannya itu dari pusar hingga mana hasibat lutut. Ya, jadi kalau laki-laki itu wajibnya menutup dari pusar sampai lutut seperti itu. Tapi kalau alangkah baiknya kan kita juga menggunakan pakaian seperti itu ya. Kemudian kalau batas aurat perempuan, ya, terus jilbab, ya seperti itu. Jadi menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup aurat untuk perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Iya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Berarti sudah paham ya? Ya udah, kalau sudah paham Ibu tutup dulu ya.
Jadi sebelum ibu tutup, nanti kalian mengerjakan LKS ya, halaman 17. Nanti kita susulkan bersama-sama pada pertemuan. Mas Tizar, diperhatikan ya. Ya, jadi nanti kalau pada pertemuan berikutnya kita akan membahas PR yang sudah ibu berikan. Seperti itu ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Silakan Mas Ibat untuk memimpin doa terlebih dahulu. Seberapa doa lain.